Karena kan saat itu kamu sudah LGBT bener? Udah. Oh, lo ngomongnya gimana Jason at that time? Head, gua ini gay loh, Head. Gua gak suka sama cewek. Dia pikir itu cuma alasan saya untuk menghindari dia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Seorang penyanyi dan penulis lagu rohani, Jason Irwan, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah membagikan kisah kelam masa kecilnya yang berdampak besar pada identitas seksualnya. Melalui kanal YouTube Melanie Ricardo, Jason mengungkapkan sempat menjadi bagian dari komunitas LGBT akibat trauma mendalam saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Dalam kesaksian emosional tersebut, Jason menegaskan tujuannya untuk menceritakan pengalaman ini bukan untuk mencari perhatian, melainkan sebagai bentuk dukungan bagi mereka yang mungkin memiliki latar belakang serupa dan belum berani mencari bantuan. Dengan kondisi orientasi seks demikian, Jason akhirnya juga memberanikan diri untuk menikah dengan sahabatnya yaitu Hetty Wijaya. Mereka menikah dengan penuh keyakinan bahwa cinta mereka bisa menjembatani kenyataan identitas Jason. Mereka berdua saling mencintai. Hetty mencintai Jason apa adanya, sementara Jason mencintai Hetty dengan tulus. Namun sejak awal, Jason ternyata tidak pernah bisa merasakan gairah terhadap Hetty. Meski menikah, tidak ada keintiman fisik yang hadir, ia tidak mampu membangkitkan hasrat seks dengan istrinya. Sebuah kondisi yang terus membayang dalam kehidupan rumah tangga mereka selama 9 tahun. Selama hampir 1 dekade, Hetty setia menanti perubahan. Dia berharap suaminya akan berubah atau gairah itu suatu hari muncul. Ada banyak dinamika yang mereka alami hingga pada akhirnya mereka sama-sama bergumul dengan kondisi masing-masing meskipun berbagai macam cara diupayakan. Bahkan Jason sempat berpikir dan sudah melakukan sebuah tindakan untuk belajar melepaskan Hetty istrinya agar bisa mencapai apa yang menjadi kebahagiaannya. Namun akhirnya mereka bisa melewati semuanya itu. Sebelum kita memberikan tanggapan tentang kisah dari kehidupan Jason dalam pernikahannya, mari kita terlebih dahulu melihat cuplikan video berikut ini. Suka sama suka atau dijodohin? Hetty yang suka duluan. Oh. Kenapa? Tipe lo koko ganteng gitu ya? Karena dia ini rajin sekali anaknya. Rajin apa nih? Rajin cari uang? Jadi rajin cari uang. Wow. Terus kalau misalkan pelayanan itu dia tuh sungguh-sungguh melayani Tuhannya gitu. Oke. Dari situ Hetty langsung jatuh cinta. Oh, impress. Ditambah looknya. Iya. Kamu suka koko? Dulu gendut. Dulu gendut banget. Dulu saya 110 kilo. Sekarang berapa lo? Sekarang 80. Wow, jadi lu emang sukanya tipe cowok-cowok yang bear gitu ya? Teddy bear gitu? Iya. Muk-muk gemoy gitu? Kan dulu panggilan saya, dia tuh manggil saya gini, Mon, orang kira monyet, bukan Doraemon. Oh lucu banget. Doraemon masih Makanya suka kali ya? Doraemon, baju Doraemon hobinya. I see. Jadi kamu duluan yang suka? Iya. Kamu duluan yang approach ngedeketin? Iya. Oke. Tapi did you like her straight away atau it took few times untuk akhirnya kamu suka sama dia? Karena kan saat itu kamu sudah LGBT bener? Udah. Oke. Saya sih gak pernah suka sama dia. Saya nikah sama dia pun, saya gak cinta sama dia, dia tahu loh. Brengsek. Hati lo hati baja sih. Jadi gini ya Mel. Wow. Jadi waktu kita kan, saya kenal dia tahun 2000. Yes. Saya dulu full time gereja. Oke. Karena dia ngejar-ngejar saya, tahun keempat dia nyatain cinta. Saya bilang, dia kan teman baik. Iya. Head, gue gak bisa sama lu. Akhirnya saya ceritakan ya. Iya. Dia masih nganggap gue tuh bohong. Apa, sorry, lo ngomongnya gimana Jason at that time? Head, gue ini gay loh, Head. Gue gak suka sama cewek. Dia pikir itu cuma alasan saya untuk menghindari dia. Yes. Gitu. Iya. Dia tahu kok, waktu udah nikah pun, saya menikah untuk menutupi status saya sebagai seorang pelayan rohani, penyanyi rohani, untuk menutupin status saya. Tapi dia, karena dia cinta, dia akhirnya mau menikah dengan tujuan dia bisa mengubah hidup saya.
melihat video penjelasan dari Jason dan Hetty tentang bagaimana mereka memulai hubungan pernikahan mereka, sungguh membuat kita terkejut dan terperangah bagaimana mungkin mereka bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius dalam sebuah lembaga pernikahan tanpa didasari oleh cinta dan sama-sama tahu dengan kelemahan masing-masing. Memang berdasarkan pengakuan dari Hetty, istri Jason, dia adalah orang yang lebih dahulu suka atau mencintai sosok Jason karena ia melihat kepribadian Jason begitu baik, bekerja keras, dan sungguh-sungguh melayani. Satu sisi Jason mau menikah dengan Hetty, istrinya, adalah karena ia menyadari bahwa dirinya sebagai penyanyi rohani dan kelainan orientasi seks yang ada di dalam dirinya untuk menutupi semuanya itu dari masyarakat. Meskipun demikian, mereka mengakui bahwa semuanya itu tidaklah membuat mereka dalam tanda kutip nakal, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan dalam hubungannya dengan seks. Mereka atau Jason adalah orang yang trauma dengan peristiwa masa kecilnya karena telah mengalami yang namanya pelecehan seksual oleh orang lain yang melakukan tindakan yang tidak senonoh. Atas kesepakatan dan keberanian di antara mereka untuk pada akhirnya mereka melanjutkan hubungan mereka ke pernikahan, konsekuensinya adalah bahwa mereka yang seharusnya mengalami atau menjalani masa-masa yang sah secara hubungan suami istri, tetapi hal itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan keluarga ini selama 9 tahun. Inilah sesuatu yang menjadi problem yang perlu kita sama-sama melihat bagaimana sih Alkitab memberikan pandangan tentang kehidupan demikian. Apalagi sempat bahwa Hetty juga mengalami emosional yang sangat besar karena berbagai macam cara dilakukan, tetapi sepertinya usahanya sampai pada titik menyerah. Dan inilah yang akhirnya membuat di mana Tuhan dengan berbagai cara berurusan dengan masing-masing pribadi sehingga mereka bisa melewati semuanya. Pelajaran penting adalah untuk memasuki pernikahan ada berbagai macam tipe orang dan peristiwa. Ada yang memang menikah secara baik-baik dengan proses yang wajar pada umumnya. Ada karena peristiwa-peristiwa tertentu. Ada juga yang karena terkondisikan sebagaimana kedua pasangan ini. Dan banyak hal lain. Nah, tetapi bagaimana kehidupan selanjutnya ketika masuk di dalam pernikahan? Di situ memang tidak akan pernah selesai persoalan-persoalan lain juga akan muncul. Dan bagaimana bersama-sama bisa berkomitmen membangun relasi dengan Tuhan, bukan mencari solusi dari tempat-tempat yang lain. Bagaimana juga Hetty sempat berpikir demikian, mencoba untuk nakal dan lain sebagainya. Dan Jason juga berusaha untuk mencari solusi atas kesepian yang ia alami. Tetapi pada akhirnya ketika mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Jadi selama ini sesungguhnya Jason dalam pengakuannya ini bukanlah untuk mencari sensasi atau pansos, tetapi sebagai pendekatan sharing agar kiranya ada orang-orang di luar sana
bisa terbantu dan tidak merasa sendiri bahwa kondisi mereka perlu bantuan. Memang idealnya segala sesuatu sebaiknya langkah-langkah awal yang harus dijalani dalam sebuah perencanaan harus direncanakan dengan matang, tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin dengan kondisi yang terjadi mengharuskan untuk menjalaninya. Bukan persoalan dengan itu semua, tetapi bagaimana di dalam setiap fase kehidupan kita melibatkan Tuhan di dalamnya untuk memproses kita supaya kita benar-benar bisa mengampuni masa lalu kita dan juga bisa menjalani kehidupan ke depan di dalam pengharapan yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kita.